Assalamualaikum teman-teman semuanya, berjumpa lagi dengan saya Gusain Official di sini. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan baik tanpa kekurangan sesuatu apapun ya teman-teman. Bagi yang baru pertama kali ke channel ini, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih telah klik video ini. Bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, yuk silahkan diklik tombol subscribe-nya beserta tombol loncengnya juga ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini dan saya pun semakin semangat untuk membuat konten terbaik bagi teman-teman semuanya. Have a nice watching. Pada bulan Desember ini, Xiaomi merilis smartphone barunya ke Indonesia yang berasal dari seri Redmi. Dia adalah Redmi 13C. Seperti biasa, sebelum varian yang reguler hadir, Xiaomi menghadirkan terlebih dahulu varian yang ada C-nya. Varian yang ada C-nya biasanya varian yang lebih murah dibanding varian reguler, atau bisa kita sebut dengan light version. Redmi 13C kali ini dijual mulai dari Rp1.499.000 aja untuk varian 6/128 dan Rp1.799.000 saja untuk varian 8/256. Di atas kertas, spesifikasi yang ditawarkan sih cukup menarik. Lantas seperti apakah si Redmi 13C ini? Apa saja kelebihan dan kekurangan yang dibawanya? Dan apakah ia sesuai dengan kebutuhan teman-teman? Kalau gitu, untuk mendapatkan jawabannya, mari langsung aja kita bahas tuntas. Apa saja kelebihan dan kekurangan yang ditawarkan oleh Redmi 13C ini? Kita mulai dari kelebihannya dulu ya. Kelebihan yang pertama, sudah dilengkapi NFC. Dengan harga cuma 1,5 juta rupiah, Redmi kali ini sudah dilengkapi dengan koneksi NFC. Dengan adanya NFC ini, kita udah bisa top up kartu e-tol sendiri melalui m-banking tanpa repot ngisi ATM ataupun ke minimarket lagi. Selain itu, ini juga bisa digunakan menggunakan pembayaran menggunakan e-wallet yang support NFC. Ataupun untuk kirim-kirim data, kalau kamu butuh smartphone dengan NFC, tapi budgetnya cuma mentok 1,5 juta rupiah, smartphone ini adalah pilihan yang pas. Kelebihan yang kedua, performa bagus di harga 1,5 juta. Dari segi chipset memang tidak ada perubahan dibanding seri sebelumnya, yaitu Redmi 12C. Masih tetap menggunakan Helio G85 ya. Yang berbeda kali ini, dia dipadukan dengan RAM yang lebih gede, yaitu 6GB atau 8GB. Jenisnya juga sudah LPDDR4X. Perpaduan joran ini saat di benchmark dengan Antutu menghasilkan skor sekitar 281 ribuan. Untuk varian 8GB ini masih termasuk tinggi ya untuk harga 1,5 juta karena sudah mendekati 286 ribuan. Performa ini sangat lancar dan nyaman digunakan untuk pemakaian casual harian. Bahkan dipakai gaming masih bisa banget. Misalkan untuk main War Robot, ia dapat setting grafik ke normal dan 30 fps. Di sini gameplaynya udah lancar dan oke banget buat dipakai mabar bareng teman-teman. Untuk kelebihan yang ketiga, support 18 watt fast charging. Smartphone ini diberikan baterai berkapasitas 5000 mAh termasuk standar untuk di kelasnya. Dan biasanya rata-rata di harga ini sistem pengisian dayanya cuma support 10 watt. Di Redmi 13C ini adapter bawaannya cuma diberikan 10 watt aja. Baterai 5000 mAh-nya ini jika diisi pakai adapter bawaan 10 watt tersebut memakan waktu sekitar 2,5 jam untuk mengisi dari 0 sampai 100. Tapi kabar baiknya smartphone ini support pengisian cepat 18 watt loh. Jika dipakaikan adapter 18 watt, kita bisa mengisi baterai 5000 mAh-nya ini dengan lebih cepat. Jadi sekitar 2 jam aja. Alias bisa memangkas waktu lebih cepat sekitar 30 menit ya. Hal yang cukup menarik karena di harga setengah juta saja kita sudah dapat smartphone yang support fast charging walau masih 18 watt. Kelebihan yang keempat dilengkapi dengan lensa makro. Xiaomi dikenal unggul dalam lensa kamera. Rata-rata smartphone-nya itu punya lensa yang lebih lengkap dibandingkan dengan smartphone lain di kelasnya. Redmi 13C ini contohnya. Lensa kamera belakangnya sudah dikasih 3 saat yang lain cuma bisa dikasih 2. Selain lensa pertama 50 MP, terdapat lensa kedua yaitu lensa makro 2 MP. Lumayan banget ya, di harga 1,5 juta kita udah dapat lensa makro yang bisa digunakan untuk memotret objek-objek kecil dari dekat atau bisa disebut dengan makro fotografi. Sebuah nilai plus yang menarik apalagi untuk teman-teman yang suka ngambil foto. Kelebihan yang kelima, jaminan 3 tahun update software. Di smartphone ini, biasanya kita gak bisa berharap banyak untuk update softwarenya karena biasanya dia anak tirikan ya. Tapi Xiaomi kali ini bisa memberikan kepastian kalau si Redmi 13C ini bakal dapat update software sampai 3 tahun loh. Mantap kan? Kalau yang mau pakai smartphone ini dalam jangka waktu panjang, setidaknya untuk 3 tahun ke depan. Jadi nggak perlu khawatir tentang softwarenya karena masih akan dapat pembaruan terus. Kelebihan yang keenam, layar dilapis Corning Gorilla Glass.
Walau harganya murah, Xiaomi tidak mengabaikan ketahanan fisik smartphone ini. Biasanya kalau smartphone murah gini tuh nggak dikasih perlindungan apa-apa, alhasil sering terasa ringkih. Nah, Redmi 13C ini walaupun murah, tapi layarnya udah dilapis Gorilla Glass loh. Berkat ini, kita bisa jadi lebih percaya dengan kualitas dan kekuatan layarnya. Gorilla Glass ini akan menjadikan layar lebih tangguh dan tahan terhadap goresan ataupun benturan, dibandingkan dengan yang tidak menggunakan Gorilla Glass sama sekali. Kelebihan yang ketujuh, DRM Wi-Fi-nya sudah L1. Kalau kamu orang yang suka streaming film dari smartphone dari Netflix misalnya, maka kamu perlu perhatikan ini. Smartphone yang Wi-Fi-nya cuma L3 atau L3 nggak bisa memutar video kualitas HD dari Netflix. Nah, kerennya Redmi 13C ini walaupun murah, Wi-Fi-nya sudah support L1 loh. Jadi dia bisa digunakan untuk streaming hingga kualitas Full HD. Cocok banget nih buat kamu yang cari smartphone buat dipakai streaming. Jadi bisa mendapatkan resolusi yang maksimal. Kelebihan yang ke-8, multi-touch support 10 jari. Di smartphone terjangkau yang harganya mirip dengan smartphone ini, saya sering menemui layarnya itu cuma multi-touch 5 jari saja. Tapi di Redmi 13C ini, kita mendapatkan layar yang support multi-touch hingga 10 jari. Mantap! Jadi, kalau kamu butuh smartphone yang bisa mengenal lebih dari 5 sentuhan sekaligus, maka Redmi 13C ini bisa mengakomodirnya. Oke, itu tadi 8 kelebihan yang bisa saya rangkum dari si Redmi 13C ini. Selanjutnya langsung aja kita bahas kekurangannya. Kekurangan yang pertama, memori internal masih berjenis eMMC. Di saat ini, di harga 1 jutaan sudah mulai banyak smartphone yang menggunakan internal memori berjenis UFS, yang mana jauh lebih cepat daripada eMMC pastinya. Redmi 13C ini sayangnya masih menggunakan internal berjenis eMMC 5.1, sehingga kecepatan baca tulis data memorinya ini belum bisa dikatakan cepat banget. Kalau kamu sering melakukan copy-paste data, apalagi yang ukurannya gede, maka akan berjalan lebih lambat ketimbang yang udah dipakai UFC. Ini juga berimbas pada performa loading data aplikasi yang akan terasa lebih lambat. Tapi kalau hanya untuk sekedar penggunaan casual yang nggak membutuhkan performa terlalu tinggi, kekurangan ini sebenarnya nggak begitu terasa. Kekurangan yang kedua, paket penjualan minim. Untuk menghadirkan smartphone dengan fitur lengkap tapi harga murah, pasti ada yang dikorbankan agar si pabrikan tetap bisa mendapatkan untung. Nah, untuk itu lebih memilih Xiaomi mengurangi paket penjualannya di dalam boxnya. Kita hanya akan mendapatkan adapter 10 watt, kabel data, dan SIM ejector beserta buku manual. Tidak ada diberikan case pelindung, bahkan anti gores bawaan pun tidak ada tertempel di layar smartphone-nya. Jadi, kalau kamu ingin mendapatkan case dan anti gores, ingin mendapatkan fast charging 18 watt, maka kamu harus keluarin budget lagi untuk membelinya secara terpisah. Kekurangan yang keempat, tidak ada infrared blaster. Kekurangan yang terakhir adalah tidak tersedianya infrared blaster yang menjadi fitur khas dari smartphone Xiaomi ya. Memang sejak dulu yang ada C-nya ini tidak pernah mendapatkan fitur ini, dan sayangnya itu masih terjadi sampai seri 13C ini. Jadi, jangan mengira kita akan mendapatkan fitur yang bisa bikin smartphone jadi remote di Redmi 13C ini. Padahal menurut saya fitur ini sudah layak kok ditambahkan di seri C kali ini, karena harganya sudah 1,5 juta ke atas. Oke, itu tadi kelebihan dan kekurangan yang berhasil saya rangkum dari smartphone Redmi 13C ini. Overall, tetap lebih banyak kelebihan daripada kekurangan, sehingga kesimpulannya smartphone ini sangat layak dibeli di harga 1,5 juta. Tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan, dan saya rasa hampir semua kebutuhan bisa diakomodir oleh smartphone ini. Apalagi untuk teman-teman yang budgetnya cuma 1,5 juta rupiah. Dengan budget tersebut, kita sudah dapat smartphone dengan performa yang baik untuk penggunaan casual. Masih cocok dipakai buat gaming. Ada NFC untuk top up e-tol, memorinya lega, ada lensa makro, layarnya sudah dilapis Gorilla Glass, bisa streaming Netflix kualitas HD, dapat jaminan update 3 tahun, dan support fast charging 18 watt. Semua itu kita dapatkan dengan menyiapkan budget 1,5 juta rupiah saja. Mantap kan? Untuk kekurangannya mungkin yang perlu dipertimbangkan dan bisa jadi deal breaker adalah tidak adanya giroskop. Khususnya buat yang mau pakai smartphone ini bermain PUBG dan Giro misalnya. Maka tidak akan bisa dilakukan di smartphone ini. Untuk internal yang masih eMMC, sebenarnya untuk smartphone dengan performa seperti ini itu sudah cukup. Karena kalaupun internalnya terlalu kencang, tapi performa chipsetnya masih standar, kayaknya nggak buat kecepatannya itu bisa kerasa banget dimaksimalin. So, gimana, apakah teman-teman tetap tertarik dengan smartphone ini? Atau sudah ada yang menggunakan dan menemukan kelebihan atau kekurangan lain? Silahkan ditambahkan aja di kolom komentar ya. Oke deh, saya rasa sekian dulu video kita kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Silahkan tekan like jika suka, dislike jika tidak. Jangan lupa subscribe bagi yang belum. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.